Oke, kita masuk tutorial 10, tutorial terakhir, cuma ada 7 nomor, dan akan saya bahas beberapa nomor saja ya, yang inti. Nomor 1 akan saya bahas semua, karena sedikit konsep. Coba kita lihat soal nomor 1. Pada soal ini tentukan sistem persamaan diferensial yang otonom dan tak otonom. Nggak usah melihat dia linear atau nggak linear, yang otonom atau tak otonom. Cirinya apa? Otonom itu yaitu otonom kalau di dalam persamaan diferensialnya tidak muncul variabel bebasnya. Dalam hal ini, seperti nomor A, persamaan diferensialnya fungsinya tuh X dan Y. Variabel bebasnya T, ya. X fungsi T, Y fungsi T. Nah, kita lihat di persamaan diferensialnya ada muncul variabel T tidak, baik di yang dx dt maupun dy dt. Nah, kita lihat ini. Oh, di yang dy dt ada ini kan 3T ini kali Y. Berarti yang A tidak otonom ya. Tidak otonom, saya tulis TO. Yang kedua, nggak ada variabel T yang berdiri sendiri kan? Bukan berdiri sendiri. Tidak ada variabel T yang muncul di persamaannya. Nah, ini otonom. Kemudian yang ketiga, nggak ada T-nya, nggak ada T-nya. Otonom ya. Begitu. Yang D, ya otonom. Oke? Itu persamaan Romawi I1. Yang kedua, sistem persamaan diferensial yang linear dan tak linear. Kalau linear itu artinya antara variabel fungsi-fungsinya nggak ada perkalian. Seperti soal 1, dx dt sama dengan x min y. Nah, ini x-nya linear, y-nya linear, nggak ada perkalian di antaranya, nggak ada akar, nggak ada pangkat, semua pangkat 1 variabelnya ya. Ini linear, ini juga linear, meskipun ada perkalian dengan T, tapi yang dilihat perkalian antar fungsi-fungsinya ya. Nggak ada kan antara Y dengan X. Nggak ada Y kuadrat, nggak ada akar Y. Jadi yang ini linear. Y dan X-nya pangkat 1, dua-duanya, dan masing-masing terpisah sendiri. Yang ini linear. Ini linear, ini variabelnya ada Y dan Z ya. Fungsinya Y dan Z. Ini, ya, tapi hati-hati. Oh, saya salah jawab. Yang ini tadi salah jawab, sorry, revisi. Kalau di yang B, variabel bebasnya X. Jadi, di situ Y fungsi X, Z juga fungsi X. Tahu dari mana saya? Karena ini, dy dx, dz dx, variabel bebasnya X. Muncul nggak X di persamaannya? Muncul yang di ini. Ini tidak otonom. Sorry, salah ya. Jadi jangan dilihat variabel T, tapi variabel bebasnya. Ya, variabel X muncul di sini. Tidak otonom. Sorry, sebelum dilanjut ke yang linear tadi, paham nggak yang otonom dan tidak otonom? Ingatnya kalau otonom nggak ada variabel bebasnya yang muncul di ruas kanannya. Gitu ya. Oke. Yang ini linear tadi udah, yang ini kita lihat fungsinya kan Y dan Z. Y pangkatnya 1, Z pangkatnya 1. Ya, ini linear juga, gitu ya. Kemudian yang ini fungsinya Y dan Z, variabelnya T. Ada Y kali Z. Nggak boleh, nggak linear. Tak linear. Yang ini linear, fungsinya Y dan Z lagi. Variabelnya X ya. Variabel bebasnya X. Linear, Y-nya, Z dan Y juga linear. Linear. Oke. Nah, sekarang pengertian homogen dan non-homogen. Coba saya akan
lihatkan slide-nya lagi ya. Sebentar, supaya saya nggak usah nulis lagi, saya lihatin slide-nya mana. Versi ini. Homogen. Nah, homogen itu kalau ini GX-nya 0. GT-nya 0, variabelnya T, jadi GT. Kalau variabelnya bebasnya X, ya GX ini ya. Jadi harus mengenali mana fungsinya, mana variabel bebasnya. Oke. Kalau variabel bebas yang berdiri sendiri 0. Ya, itu namanya homogen. Kita lihat ke soal-soalnya. Karena ini kadang-kadang ininya ditaruh nggak urutan kayak gini ya. Gitu. Kita lihat ke soalnya lagi. Lihat, di sini variabel bebasnya T. Ada nggak fungsi T yang berdiri sendiri? Nggak, ini terkait dengan Y-nya yang ini. Nggak ada ya, berarti dia homogen. Cuma tidak otonom gitu ya. Oke. Tidak homogen, tapi homogen dia. Kemudian yang B. Variabel bebasnya apa? X tadi. Muncul nggak fungsi X yang berdiri sendiri? Nah, ini ada. Sebenarnya X tambah 3 lebih khusus lagi ya. Nah, ini berarti tidak homogen. Yang ini kita lewat karena hanya yang ditanya yang linear aja. Yang linear. Ini variabel bebasnya X. Muncul nggak X yang berdiri sendiri di persamaan diferensialnya? Tidak. Nggak. Jadi fungsi X-nya nggak ada. Nah, dia homogen. Bisa mengenali karena ini soal nomor 1 cocok untuk soal ujian. Jadi satu per satu ya, ngelihatnya harus tahu mana yang otonom dan mana yang enggak. Otonom itu variabel bebasnya nggak muncul di persamaannya. Jadi kenali dulu mana variabel bebasnya. Kayak tadi yang B saya keliru, kirain X-nya fungsinya. Fungsinya Y dan Z. Variabelnya X. Nah, muncul nggak X-nya? Muncul. Nah, tidak otonom gitu ya. Oke. Ya, silahkan. Izin bertanya. Jadi kalau misalnya homogen dan tak homogen, misalnya yang X-nya ada koefisiennya gitu, ada misal 2X. Jadinya tetap tak homogen. 2X-nya berdiri sendiri? Iya. Tidak homogen. Jadi ngelihatnya gini ya, katakan fungsinya Y dan Z aja ya. dy dx, jadi variabel bebasnya X. Sekian kali X ditambah sekian kali Z ditambah sekian. Disusun kayak gitu sama kita ya, dz dx sekian kali X tambah sekian kali Z ditambah ini. Nah, kalau ininya enggak 0, bilangan aja. Ini 2 gitu. Udah enggak homogen. Ya. Apalagi kalau 2X. Ada X. Ya. Di sininya mah boleh ada X. Ya. 3X kalau ini 0, ya homogen dia. Jadi enggak ada, ini variabelnya harus tahu dulu X. Enggak ada variabel X yang berdiri sendiri di persamaannya. Salah saya ini, aduh sorry, campur aduk. Fungsinya Y ya, Y dan Z. Jadi ininya harus 0. Ada bilangan pun udah nggak homogen. Begitu, jadi kalau ini susun dulu, kayak nomor berapa ya? Saya nomor B gitu ya. Nomor B saya susun dulu, fungsinya Y dan Z. Coba saya susun dulu. Sebentar, hapus dulu. Fungsinya Y dan Z, jadi saya munculin 2Y ditambah 0 Z, ya udah. Kemudian yang ini saya susun dulu. Ya kalau mau tambah 0 Z gitu supaya kelihatannya. Tambah 0 kan? Yang ininya susun juga, Y-nya berapa? Di yang kedua. 0
0Y kan nggak ada ya. Kemudian min 1Z. Ditambah ini ada X tambah 3. Nah, kan kelihatan tuh. Tak homogen. Ada variabel X berdiri sendiri. Tapi harus tahu dulu bahwa variabel bebasnya X. Kemudian ada variabel bebas. Kalau gini, gitu ya. Itu aja. Itu homogen. Variabel X-nya nggak apa-apa kalau terkait dengan fungsinya. Gitu ya. Oke. Paham? Jadi ngelihatnya ada enggak fungsi X yang berdiri sendiri. Boleh konstanta juga nggak boleh ya. Konstanta juga 7 gitu. Ya ini fx sama dengan 7 di sini. Jadi disusun mana fungsi-fungsinya, mana yang sisanya. Sisanya 0 enggak? Gitu. Yang berdiri sendiri. Variabel bebasnya. Paham? Nanti diperiksa lagi, saya bisa aja kayak tadi keliru ya. Tapi prinsipnya kalian harus tahu menentukannya. Gitu. Tadi saya di sini keliru dikit. Saya pikir variabel bebasnya T. Nggak ada T-nya. Saya bilang tadi otonom gitu ya. Ya, homogen tak homogen juga mungkin saya keliru meriksanya. Tapi harus tahu patokannya memeriksanya bagaimana. Oke? Kalau belum paham tanya lagi aja, tanya lagi. Misalkan yang C, saya nggak ngerti tidak linear gitu. Atau nggak ngerti kenapa otonom, gitu tanya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Tuliskan sistem persamaan diferensial berikut dalam bentuk matriks. Satu aja ya, dicontohkan. Tinggal salin aja gini dx dt. Yang satu lagi fungsinya apa? dy dt ya. Kita tulis sebagai vektor. Saya jawab yang A. Tinggal ambil koefisiennya. 5 min 3. 3 min 1 gitu ya. Ambil dari sini. Sama sini. Susun min 1. Ininya susun XY. Gitu. Beres. Kalau mau pakai vektor, boleh juga ditulis gini. X ini sama dengan A kali, sorry. Luas kirinya turunan ya. DX. DT sama AX. X-nya apa di sini? Hati-hati, jangan pakai X lagi lah. DU DT sama dengan AU. Dengan U-nya, ya U-nya ini. X1, X dan Y. U-nya ini. X dan Y. Jadi turunannya ya, turunan X, turunan Y. Gitu. Oke, yang lain mudah itu ya? Bapak. Ya? Oke, silakan. Kalau yang ada T-nya berarti tinggal dimasukin aja ke matriksnya. Yang ada T-nya, misalkan ini. Itu, oh iya, yang coba saya jawab yang mana? Yang C atau yang D sama aja ya? Coba sama aja. Hapus dulu ya. Cuma itu enggak koefisiennya enggak konstan ya. Yang kita evaluasi solusinya nanti hanya yang koefisiennya konstan, enggak ada T-nya. Udah selalu berbentuk ini, fungsinya X dan Y kan? Ya, kita masukkan ini. Koefisien X 1, koefisien Y 4. Yang ada T-nya nanti tambahan di belakang ya. Yang berdiri sendirinya, yang enggak homogennya ini. Yang ini hati-hati tuh, suka dibalik nulisnya. Di sini harus nulisnya koefisien X min 1, Y 1 ya. Yang ini. Jangan lihat ini 1 min 1, itu salah nanti di sini. Ditambah, itu yang fungsi X, fungsi T bersendiri, min 3T 0 gitu. Kan di sini ditambah 0T gitu ya. Itu bagian yang menyebabkan nggak homogennya. Diktat saya udah ditulis rasanya. Tuh, kayak gini.
dx dt AX tambah kalau ada tambahan komponen non homogen. Balik lagi. Sebentar, kemana ya? Kemana dia tadi? Di slide-nya saya nulis. Oke, paham ya? Jadi yang di sini itu hanya koefisien, yang di sini hanya koefisien dari X dan Y-nya. Yang fungsi T berdiri sendiri, itu yang menyebabkan ini nggak homogen, ditambah aja di belakangnya. Oke. Tunjukkan ini dan ini merupakan solusi dari persamaan diferensial yang diberikan dengan syarat awal ini. Ini rada panjang, saya tulis di Word ya, di copy dulu. Kalau diminta nunjukkan solusi, jangan nyari solusi ya, jangan ngitung nilai eigennya, faktor eigennya. Kalau nunjukkan solusi, tinggal substitusikan aja, memenuhi nggak hubungan dx dt sama a kali x gitu ya, x-nya faktor. Jadi kita harus menunjukkan memenuhi ini, gitu ya. X-nya apa? Ini X-nya faktor ya. X-nya itu artinya ada dua komponen fungsinya. Mau X dan Y boleh, mau X1 dan X2 boleh ya. Ini artinya X1 fungsi T, X2 juga fungsi T. Atau mau pakai fungsinya X dan Y boleh. Mau fungsinya tadi di sana Y dan Z boleh itu ya. Si faktornya ini. Ya saya pakai ini. Karena di slide kebanyakan pakai ini ya. Jadi ada populasi X1, ada populasi X2. Oke. Nah, kalau meminta nunjukkan solusi, pertama. Oh, pakainya X1, X2 di sini juga tuh. Nah, saya paling gampang memenuhi ini dulu, bener nggak? Coba. X1 di 0, berapa? Pangkat min 0 kan masuk situ 1. X2 di 0, 2 pangkat min 0 ya, masukkan ke sini. Sama dengan 2. Jadi syarat awal X0 pada saat 0 itu adalah hasilnya, hasil hitungan saya 1, 2. Sama dengan ini, memenuhi itu. Tinggal ditunjukkan sekarang kalau A-nya ini benar nggak memenuhi ini hubungan dx dt sama AX. Oke ya, sekarang saya tulis X-nya sama dengan, saya susun X1 T, X2T pakai notasi vektor. Yang isinya adalah E min T dan 2E min T. Saya akan tunjukkan memenuhi ini. Jadi saya hitung ruas kiri, saya hitung ruas kanan. Sama enggak gitu. Kalau sama ya udah memenuhi. Nah, dari sini dengan mudah dx dt sama dengan apa? Turunin terhadap T min E min T. Turunin ini juga menjadi min 2E min T. Jangan ditulis sama dengan AX ya, kan ini mau ditunjukkan nanti. Jadi saya hitung lagi terpisah. A kali X, A-nya 3 min 2, 6 min 4, kali X-nya itu E min T, 2E min T, sama dengan, hitung 3 kali itu dikurangi 4 kali itu, jadi hasilnya min E min T ya. Kemudian 6 kali ini dikurangi 8, 4 kali 2, 8 kali ini, jadi min 2. Nah, ini sama. Jadi, benar gitu ya. Apa benar? Artinya fungsi ini memenuhi hubungan persamaan diferensial ini.
Dah, jadi benar aja. Gas. Kalau di soal ujian, kemungkinannya periksa apakah matriks, dikasih matriksnya banyak, A, B, C, D. Mana yang memenuhi persamaan diferensial ini? Dikasih matriksnya, pilihannya A-nya itu, B-nya dikasih lagi matriksnya apa, C matriksnya apa, D matriksnya apa. Nah, mana yang memenuhi persamaan diferensial dx dt sama AX? Ya, kalau yang gitu saya biasanya ngerjainnya dari belakang dulu. Pembuat soal biasanya kalau kita kaliin satu-satu gini, sial yang D gitu yang memenuhi. Kita tadi ngitung 3 kali ngaliin gini, capek-capek. Tapi enggak juga, karena kalau saya bikin soal di LMS, kemudian saya jawabnya ditaruh di yang D, nanti pada saat muncul di random sama sistemnya. Dan hampir uniform randomnya. Jadi 1/4 ada yang jawabannya A, 1/4 jatuh di jawaban B, dan seterusnya. Ya, kalian terpaksa hitung. Pahamnya itu menunjukkan solusi, mudah. Tunjukkan solusi masalah nilai AX dengan syarat yang diberikan. Ini saya akan lewat, karena ini tercakup di soal nomor 7. Ya. Oke, itu saya lewat nanti. Nah, ini penting analisa kualitatifnya. Cocok untuk soal ujian PG atau isian juga. Pada bidang fasa, jadi fungsinya di sini, dari sini kelihatan fungsinya. X1 fungsi T, X2 juga fungsi T. Fungsinya ini. Kalau bidang fasa itu yang digambar fungsi-fungsinya, bukan variabel bebasnya. Digambarkan X1 dan X2 null client dari ini. Dari kurva C1, 2, 3, manakah yang mungkin merupakan solusi? Nah, kita lihat. Kurva solusi boleh memotong null client ya. Ingat, kalau memotong X1 null client, ini memotong yang ini, X1 null client, harus apa? Tegak atau horizontal? Ingat, X1 null client artinya X1-nya nggak berubah lagi sepanjang yang kurva yang garis ini. Kalau X1 nggak berubah berarti harus tegak gitu ya. Kalau bentuknya gini kan berubah X1-nya, ada kemiringannya. Oke. Jangan diartikan ini kemiringannya taki nggak, bukan, ini bidang fasa. Tapi kalau ini sumbunya X1, di sini X1 nggak berubah, itu konstan kan kalau tegak gini. Oke, jadi kalau memotong X1 null client harus tegak. Memotong ini, ini nggak tegak, ini nggak tegak, ini tegak. Memotongnya gitu ya. Nah, tanpa memeriksa lagi X2 null client, pasti yang itu. Tapi kalau mau diperiksa lagi juga boleh meyakinkan, kalau memotong X2 null client, X2 null client, berarti dx2 dt-nya 0, berarti X2-nya harus konstan. X2 konstan itu horizontal. Ya. Nah, bener nggak memotong X2 null client-nya? Ini, motongnya tuh horizontal kan? Nah, berarti kurva yang C1 yang cocok. Lagi, kalau nggak paham tanya ya, tanya. Bentar, keselak. Ngomongnya kepanjangan dipaksain. Jadi keselak. Oke. Ini jam 12 juga beres kayaknya. Pada bidang fasa, ini udah paham ya? Pipit paham nggak, Pit? Bapak mau nanya. Oke, silakan. Yang dilihat itu arah kurvanya ya Pak, bukan arah nuklearnya ya, bukan. untuk horizontal sama vertikal. Bukan arah kurvanya, tapi potongan garis singgungnya di sini. Di sini. Nah, nyinggungnya kalau X2 null client, dia harus nyinggung mendatar. Gitu. Karena apa? Pada dx2 dt 0, artinya di sini sepanjang ini X2 harus konstan. Kalau X2 konstan, berarti mendatar. Kan kalau gini,
Ini X2 konstan kan? X2-nya bernilai berapa itu? Kalau memotong X1 null line harus vertikal karena apa? X1-nya harus konstan. Kalau kayak gini kan X1 konstan tuh. Nggak berubah. X1 itu kan yang arah horizontal. Gitu. Oke, paham? Paham. Nah, sekarang yang hubungannya dengan vektor eigen. Ingat, vektor eigen itu semua kelipatan vektor eigen itu solusi ya. Semua kelipatan vektor eigen adalah solusi. Oke, pada bidang fasa di samping V1, V2 adalah vektor eigen dari matriks A. V1 ini sebenarnya bukan V1 ya. V1 mah satu vektor ini. Semua kelipatan V1 dan V2 termasuk kelipatan positif dan negatif ya. Jadi kalau V1, V2-nya ke sini, ya kelipatannya termasuk yang berlawanan arah ke sana. V1 juga ke sini termasuk yang berlawanan arah ke sana. Itu solusi gitu ya. Dari kurva-kurva ini harusnya lebih lengkap. Vektor eigen tuh nggak boleh vektor 0, jadi ini harusnya di sini kosong gitu ya. Jadi nggak berpotongan tuh. Karena setiap kurva solusi, dua kurva solusi yang berbeda nggak boleh berpotongan. Vektor eigen solusi, vektor eigen juga solusi. Nggak berpotongan dia di 0, 0 nggak termasuk 0, 0 ya. Dari kurva C1, C2, dan C3, manakah yang mungkin merupakan solusi ini nih? Nah, kita kalau dengan vektor eigen, referensinya si kurva solusi tidak boleh memotong vektor eigen. C2 udah pasti bukan nih, memotong vektor eigen yang ini. Tinggal C1 dan C3. Bisa dua-duanya. Ini nggak harus tunggal kan ya? Oh iya, C1 mungkin solusi, C3 mungkin solusi. Tapi C2 memotong vektor eigen nggak boleh. Karena C2 solusi, vektor eigen solusi, berpotongan. Nggak boleh. Jadi C1 dan C3. Tadi ini juga nggak harus tunggal ya. Tapi yang ini nggak mungkin karena memotongnya nggak vertikal terhadap X1 null line. Jadi yang ini bukan, yang ini bukan. Kalau di sini tadi yang bukan yang C2 ya. Oke, saya bahas nomor 7 yang panjang, dan ini sebenarnya cakupan lengkap dari bab 10 ya. Oke, kita lihat hanya untuk 7A ya. 7A juga lama nih. Mungkin sampai jam 12 nih, bisa setengah jam, mungkin kurang saya udah nyiapin. Saya punya persamaan diferensial ini dengan A-nya ini. Sebut saja X-nya ini ya, untuk mempertegas ini X-nya kan mau X dan Y, kita pakainya X1 dan X2. Sama dengan A. Salah. Luas kirinya kan turunan. Turunan X1 dt, dx2 dt, sama dengan, saya akan bahas yang 7A, ininya min 3, 1, 2, min 2, kali X1, X2 gitu ya. X1, X2 fungsinya. Oke, saya akan, ini udah saya siapkan. Pertama, tentukan nilai kesetimbangan. Berarti harus ngitung X1 null line, X2 null line. Dan kita cari perpotongannya. Tapi kalau sistem linear gini pasti perpotongannya di 0, 0 sih ya. Semua bab 10 pembahasannya di 0, 0. Tapi oke, kita hitung saja. Ini saya salin ya. Soalnya yang tadi, betul enggak? Min 31, 2, min 2. Ini persamaan diferensialnya.
Kemudian ini saya kalikan, kenapa kalikan? Karena saya mau menolkan ini dan menolkan ini untuk ngitung null client. X1 null client dan X2 null client. Oke, dikalikan, dapatnya ini materi kali vektornya. Nah, X1 null client artinya dx1 dt 0. Atau ini 0. Ini 0. Saya selesaikan menjadi X2 3x1. Yang saya gambar di sini apa? Saya pakainya koordinatnya karena XY di GeoGebra. Saya menggambar ini, Y3X. Kita lihat di GeoGebra-nya. Sebentar. Nah, ini saya menggambar Y3X. Jadi, ini sebenarnya sumbu X2. Nggak bisa nulis saya di sini. Yang ke atas X2, yang ke mendatar X1. Tapi saya pakainya ini Y, ini X gitu ya, karena GeoGebra-nya mengenalnya gitu. Y3X. Ini X1 null client tadi. X2 null client berarti dx2 dt 0. Ini 0. Ini 0 atau X2 sama X1. Jadi saya gambar Y sama dengan X. Di sini di GeoGebra. Nah, Y sama X itu ya. Nanti kalau saya baik, saya kasih ini source programnya udah di save. Oke. Nah, ini berarti yang hijau X2 null client, yang biru X1 null client. Oke, untuk mendapatkan solusinya saya akan urutan aja dulu. Soalnya apa tadi? Oh, saya mau menggambar dulu itunya arah geraknya meskipun nggak ada di sini. Coba kita lihat. Perhatikan grafik yang X1 null client dulu. X1 null client garis yang biru. Garis yang biru memecah bidang menjadi sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, kita periksa ini X1 null client berarti saya memeriksa dx1 dt. 3x min 3x1 sama x2 kalau di sini gimana? Positif negatif? Bayangkan kalau di sebelah kanan yang biru X1-nya bisa gede sekali, X2-nya bisa 0, saya ambil di sumbu horizontal. Berarti ini akan negatif ya. Berarti di sini, kalau negatif apa? Berarti X1-nya berkurang. Panah ke kiri ya. Di sini juga panah ke kiri. Sama. Di sebelah kanan garis biru ini, semua akan bertanda. Di sini juga semua tandanya ke kiri. Yang kanannya benar nggak coba? Kalau di sini saya ambil aja titik apa ini X1-nya min 4, X2-nya 0. X1-nya min 4 jadi positif, X2-nya 0 ini jadi positif. Kalau positif berarti variabel X1 bertambah. Kalau bertambah X1 tuh sumbu yang horizontal ke kanan. Pokoknya di sebelah kiri yang biru ke kanan. Sebenarnya cukup ini aja ya, nggak usah terlalu banyak ya. Di keempat bagian ini aja. Nah. Sekarang X2 null client. X2 null client yang hijau. Ya. X2 null client Y sama X atau X2 sama X1. Kembali bidang dipecah dua, yang di atasnya sama yang di bawahnya. Kita periksa ini tanda. Ini X2 null client, jadi meriksa ini turunan X2. Kalau di sebelah kanan dari yang hijau, bayangkan aja ambil titik di sini aja di sumbu horizontal. Ini 2x1 min 2x2 positif ya. Di kanan yang hijau positif. Jadi positif ngegambarnya karena ini X2 positif berarti naik ke atas. Panahnya ke atas di sini, saya gambar di sini lah, satuin. Yang di sini sebentar. Y sama dengan X tadi itu ya. Jadi yang di kanannya sebentar, ini tadi ke sana. Ini Y sama X yang hijau, semua yang di bawah hijau
ininya positif kalau dimasukkan. Jadi ini juga ke atas. Yang di kiri hijau ke bawah, pastilah. Ini saya pasang di sini. Nah, gitu. Tinggal masukkan angka aja ya, ini tadi itu saya tahu atas bawahnya. Ambil satu titik di bidang, kemudian hitung. Oke, sampai situ paham nggak? Sebelum dilanjut, Husna Nur Azizah, paham nggak? Paham, Pak. Paham dengan yakin sekali. Mirna. Ya, Pak. Paham? Paham, Pak. Kalau panggil Mirna ingatnya kopi mawet tuh. Nanti suami kamu takut lagi diracun. Diana, aduh anak farmasi lagi. Pinter bikin racun pasti. Diana, paham nggak Diana? Paham, Pak. Nah, oke ya. Ini nanti kita simpan untuk menggambar solusi. Sekarang, Ya, Pak. oke, silakan. Itu, Pak, saya mau nanya, Pak. Kenapa yang di kiri bawah itu dia panahnya ke atas, Pak? Bukan X1-nya bisa negatif. Salah ya saya? Bentar. Sebentar. Coba yang di kiri bawah, yang di kiri dari hijau atau biru? Sendiri-sendiri, Sal? Yang dari hijau, Pak. Dari hijau, yang di kiri. Yang panahnya ke atas itu yang panahnya ke atas itu, Pak. Panah ke atas mah? DX2. Yang ini? DX2 per DX. Iya. Ini? Nah, kita lihat. Ini berarti belum tahu gitu ya, mau dievaluasi. Bayangkan kalau di sini sebenarnya cukup nguji satu aja ini, yang di sini akan sama karena garis ini hijau membagi bidang yang di sini, semua seragam. Tapi kalau mau yakin, ambil aja misalnya titik di sini. Kalau ada di sini ya, kira-kira saya ambil ini berarti X-nya min 4 ya ini. X1-nya min 4, X2-nya min 8. Masukkan ke sini. X1-nya min 4 dikurangi 2 kali ininya min 8. Positif kan hasilnya? Sini. X1-nya min 4, X2-nya min 8. Ini jadi min 16, ini jadi 8. Ini jadi 16, ini jadi min 8. Positif. Ke atas. Betul kan? Jadi bakal otomatis sudah sama ya, Pak? Otomatis sama dengan garis ini cukup diuji sebagai satu. Semua yang di bawah garis hijau pasti semua ke atas. Cukup uji satu aja. Oke, tadi ini yang horizontalnya kemana ya? Biru sana ya. Oke, begitu. Kalau pengen yakin sekali, saya ngujinya di daerah sini, emang di daerah sini, di daerah sini, emang di daerah sini. Tapi kalau pusing satu persatu itu ngujinya ya. Di bawah, di kiri kanan garis biru dan di kiri kanan garis hijau. Panahnya juga waktu nguji nggak harus disatukan ini. Oh yang ini ke atas gitu. Tapi nanti supaya untuk gambar gampang disatukan gitu ya. Oke. Setelah itu saya mau mencari solusi. Solusi dari masalah nilai awal ini. DX, DT sama AX. Solusinya adalah kita ketahui bentuknya. Coba saya tulis dulu. Atau kita intip kalau lupa kalian. Solusi adalah mana ya? Jauh. Mana ya yang superposisi T? Nah, kalau ini solusinya. Nanti dulu belum. Ini mah jelasin membuktikan solusinya. Ini solusinya.
C1 lambda 1T kali vektor eigen 1 tambah ini. Berarti kita harus ngitung vektor eigen dan nilai eigen dan nilai eigen dan vektor eigennya. Oke, kita hitung. Nah, oh ya, tadi belum dijawab, sorry, titik kesetimbangannya apa potongan? Pasti di 0,0 lah kalau sistem linear tuh. Sekarang saya mau mencari nilai eigen dari A. Nilai eigen kita bentuk A min lambda I kan? Jadi diagonalnya dikurangi lambda dari sini, dihitung determinannya, dibuat 0. Kalikan ini kali ini, kurangi ini kali ini. Percaya aja ini. Karena udah saya cek pakai Maple, hitungan saya udah betul. Untuk tiap-tiap lambda, cari vektornya. Oke, untuk lambda 1, cari vektornya caranya A min lambda 1 kali I matriks identitas, dikalikan vektor V harus 0. Nah, ini hitung dulu, berarti A min lambda 1 I itu tinggal matriks A semula, yang masukin sini aja. Lambdanya lambda 1. Min 3, min 1, jadi tinggal min 2. Min 2 dikurangi min 1, lambda 1-nya min 1. Hasilnya ini. Ini dan ini tetap 1, 2. Saya anggap vektor V-nya itu komponennya A dan B gitu ya. Apa aja ini, mau P, Q, mau C sama D, boleh. Sama dengan vektor 0. Ini saya kalikan 1 per 1. Min 2A ditambah B sama dengan 0. 2A min B sama 0. Nah, dari situ nanti kalian dapatkan, karena nanti kedua persamaan itu ekuivalen, salah satu bisa dipilih bebas. Saya pilih A-nya sama dengan T, nanti B-nya dihitung sama dengan 2T. Boleh juga gini, mungkin kalau kalian ngitung, dapatnya gini juga bisa aja. 4, ini 8. Ya boleh V1-nya nanti 48. Nggak tunggal ini ya. Karena semua kelipatan ini ya vektor eigen juga. Nah, tadi saya pilih yang simpel aja. A-nya 1, B-nya saya hitung dari situ. Dapat 2. Nah, V1 adalah vektor eigen ke-1. Sebenarnya ini semua kelipatannya. Tapi ini saya sebut V1 salah satu vektor eigennya. Bisa juga ini kalau maunya ini min 1, kalau dihitung nanti itu dapatnya min 2 B-nya. Jadi V1-nya ini, vektor eigennya ini keseluruhan kelipatan dari ini. Ini salah satu vektor eigennya. Mau min 1, min 2 boleh ya. Nanti jawaban akhirnya sama aja gitu gambarnya. Karena yang kita gambar semua kelipatan vektor eigen. Oke, dengan lambda 2 min 4 kita masukkan lagi A min lambda 2I kali V. V-nya bukan V sini ya, kita ngitung lagi V-nya berapa itu. Masukkan ke sini, min 4, min 3, min 4, jadi 1. Min 2, min 4, jadi 2. Kali ini sama dengan 0,0, kalikan 1 per 1, nanti salah satu variabel bisa pilih bebas. Kembali saya pilih komponen pertamanya T, komponen keduanya nanti akan dihitung dari persamaan ini, min T. Oke, dapat V1, V2. Maka solusi adalah ini. Ya, C1 nilai eigen 1, vektor eigen 1. Oke. Itu solusi, kita lihat lagi ke soalnya. Soal, tentukan solusi umum, yang barusan ada konstantanya. Gambarkan semua kelipatan vektor-vektor eigennya pada bidang fasa. Gambarkan semua kelipatan vektor eigennya. Jadi sebenarnya ngegambar ini. Saya ngegambarnya ini dulu. 1, 2, dan 1, min 1. Tinggal tarik ke pusat koordinat ya. Tapi 0,0 jangan diikutkan, jangan lupa. Saya tuh nggak lupa ini, soalnya apa? Dosen saya dulu, ya soalnya bukan seperti ini, tapi mengenai masalah vektor eigen, saya lupa nulis ini nih.
T tidak sama 0. Nggak kira-kira pisan itu dosen matematik murni dikasih nilai 4 saya dari 10. Padahal yang susah di kayak giniannya gitu. Cuma menyimpulkan ini protes saya. Terus kata dosennya, kalau T-nya 0 kan bukan vektor eigen, jawaban saudara salah kan. Wah, udah aja 4. Dapat nilai C itu saya kuliah itu. Tapi lumayan juga. Akibat itu saya seumur-umur nggak lupa. Kalau waktu itu dibenarkan mungkin lupa, sering lupa ini. T-nya nggak boleh 0. Oke. Nah, gambar semua kelipatan 1, 2 dan 1-1. Ingetinnya 1, 2 dan 1-1. Jadi yang saya gambar apa ini? Di GeoGebra saya gambar gini. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Saya kan nanti di koordinat mah X, Y. X berarti Y ini 2X. Saya gambar garis Y 2X. Ini tutup dulu nol lainnya mas saya. Ini Y 2X. Atau boleh juga menggambar vektor ini 1,2. 1 X-nya, Y-nya 2, tarik garis lurus. Tapi Y 2X-nya gitu. Ini pasti titik 1,2 nih. Yang ada di telunjuk. Kemudian tarik aja garis lurus mulai 0,0. 0,0-nya nggak masuk, tapi GeoGebra nggak bisa kan mengetahui titik ini. Tapi kita paham bahwa 0,0 nggak boleh masuk. Satu lagi. Mana tadi? 1-1, berarti ini menggambar Y sama dengan min X. Kalau bingung gambar aja X-nya 1, Y-nya min 1, tarik melalui 0,0. Tuh saya gambar ini. Vektor eigen yang kedua. Dengan semua kelipatannya. Dua-dua ini adalah solusi ya, ingat. Oke, nol lainnya munculin lagi, tuh. Tambah rumit. Nah, sekarang saya mau menggambar solusi umum ini. Yang ini solusi khusus nanti aja. Belum ya. Ini solusi umum ini akan saya gambar dengan berbagai nilai C1, C2. Karena C1, C2-nya kan konstanta sembarang kalau solusi umum. Akibatnya kurvanya kan banyak. Nah, saya akan menggambarnya kurvanya satu per satu untuk berbagai nilai C1 dan C2. Nah, itu di GeoGebra saya gambar ini. Saya lihat dulu tulisannya. Bukan yang ini, yang bawah. Ini. Pintanya kurva bagian. Sebentar harus bolak-balik ini antar sini sama situ. Bagian X itu komponen pertama. C1 kali E min T kali 1 ditambah C2 kali E pangkat min 4T kali 1 itu sebagai komponen X-nya. Yang kedua komponen Y-nya. Karena ini apa? Supaya nggak bingung coba ya. Ini sama dengan saya tulis aja. C1 E min T ditambah C2 E min 4T. Itu ya kalau saya kalikan satu-satu. Yang kedua 2C1 E min T ditambah dikurang karena itu min 1. Min C2 E min 4T. Nah, ini kan sebagai X1, ini sebagai X2. Ini sebagai X, digambarnya sama saya, ini sebagai Y-nya. Kan di bidang fasa yang digambar sumbunya, sumbu X1 terhadap sumbu X2. Nah, bikinnya tuh di GeoGebra gini. Ke C1-nya saya sebut A di sini ya, supaya simpel nggak nulis C1 itu. Nanti A-nya dikasih nilai di atasnya nanti. Pokoknya konstanta kali ini ditambah konstanta kali ini. Ini adalah yang kalau dilihat yang pertama adalah ini. Yang atas. Kemudian yang bawah ini sebagai Y-nya koma. Jadi menggambar kurva parameter seperti ini. Ini yang ini. Kemudian T-nya saya gerakan dari 0 sampai 3. Bergerak jadi nilai T-nya.
Nah, sekarang tadi kan saya mau menggambar ini dengan berbagai C1 dan C2 atau digambar ini berbagai A dan B. Nah, supaya A dan B-nya jalan, di GeoGebra tuh kalau pengen ada parameter yang jalan, tulis aja misalnya gini, K gitu. Nanti dia K itu akan bergerak dari min 1 sampai 5 nih. Bisa diganti-ganti angkanya, diedit di sini. Di setting, pengen parameternya misalnya diganti dari berapa sampai berapa gitu ya. Jadi dia akan berubah-ubah angkanya nanti kalau dijalankan. Kayak gini kalau saya jalankan, ini sih nggak ada gambarnya. Nilai K berubah terus. Increment-nya juga bisa diganti-ganti sama kita, turun naik angkanya. Lewat setting. Ya. Jadi ini tadi untuk menggambar ini C1, C2 yang di grafik saya, ini namakan A, ini B, saya munculkan parameter yang bergerak. A-nya saya bergerak dari min 10 sampai 10. Maka ini kali saya sebenarnya hanya nulis A, enter aja. Nanti udah gitu saya setting. Oh ini saya mau setting sampai 10. A-nya, slidernya sampai 10 maksimumnya juga. Ganti dia. B juga saya jalankan dari min 10 sampai 10. Nah, kemudian saya gambar kurva tadi. Ini yang udah ditulis. Ini komponen X1, ini komponen X2. T-nya saya gerakan dari 0 sampai 3 aja. A dan B-nya yang bervariasi ya. Nah, cara jalankannya gini. Ini show dulu gambarnya. Kemudian ini saya gerakan A dan B-nya. Apa yang terlihat di gambar ini? Ini dengan berbagai C1 dan C2, solusinya seperti ini. Gitu ya. Yang kalau dilihat di slide-nya, mana slide kuliahnya? Nah, yang ini yang biru banyak ini. Cuma ini digambarnya satu per satu di GeoGebra sama saya. Satu ganti parameter, satu lagi jalan gitu. Gitu ya. Jadi bisa variasi ini saya hentikan dulu yang jalan hanya C1 atau yang A-nya aja. Gitu. Atau ini jalan dua-duanya. Kombinasi. Atau yang C1 diberhentiin, yang C2 aja yang bergerak. Gitu ya. Nah, gambarku. Cuma panahnya nggak ada di sini. Panahnya menuju pusat. Nanti kelihatan dari nilai eigennya. Nanti saya jelaskan. Oke, ini berbagai solusi. Coba saya pause ya di satu titik. Pause. Nah, kita lihat gini. Kurva ini. Kita lihat kurva ini. Balik lagi ke mana tadi wordnya. Kita lihat nilai eigennya negatif dua-duanya. Ingat, kalau negatif dua-duanya berarti apa namanya kemarin? Nodes ya. Nodes yang dua kurvanya menuju ke titik pusat koordinat. Kalau dua-duanya positif, itu menjauh. Kalau dua-duanya negatif, bayangkan aja, sebenarnya nggak ingat itu juga, bayangkan kalau T-nya besar, ini menuju 0, ini menuju 0. Jadi menuju titik 0,0 hasilnya. Ini, berarti geraknya ke sana. Bukan ke sana panahnya, pasti ke dalam. Kemudian, ini memotong yang hijau. Hijau itu tadi apa ya? X20 client ya. Nah, memotong yang hijau, lihat, harus horizontal. Nilai X2 konstan. Ini X20 client. Kalau memotong yang biru harus tegak. Coba saya jalankan lagi sampai mendapatkan parameter yang memotong yang biru. Nah, itu. Nah, ini kalau memotong yang X10 client, dia tegak. Gitu. Dan kurva solusi merah yang kita jalankan ini sebenarnya tidak pernah memotong yang coklat ini. Yang coklat vektor-vektor eigen ya. Tapi mendekati salah satu. Kita jalani. Ya kalau ini karena berimpit kelihatannya motong.
Gitu ya. Nah, gitu. Kita lihat bahwa kurvanya mendekati vektor eigen yang ini ya, yang dibangun oleh apa? Sebentar, hentikan dulu. Nah, hentikan. Nggak bagus yang itu gambarnya. Ini aja bagus. Ups. Nah, kita lihat ini. Kurvanya mendekati vektor eigen yang ini. Tadi nilai eigennya kan min 1 sama min 4. Pasti ini vektor eigen yang diperoleh dari min 1. Kita lihat lagi ke solusinya. Solusinya kan tadi bentuknya ini. Kalau T-nya besar, yang dominan akan ini kan, kurvanya akan mendekati ini. Ini kecil sekali, T-nya 1.000.000. E pangkat min 4 juta sama E pangkat 1.000.000. Wah, ini nggak ada artinya. Jadi mendekati vektor 1,2 yang dibangun 1,2. Mana? Balik lagi. Ya, ini mendekati vektor yang dibangun oleh 1,2 atau kelipatannya. Gitu ya. Nah, bingung kan kalian? Gitu. Bisa ya? Apa? Jadi kurva merah yang jalan-jalan tuh apa? Kalian paham ya? Itu solusi dengan nilai konstanta tertentu gitu, yang dijalankan sama saya berupa parameter yang jalan tadi. Nah, sisanya mah tinggal gampang. Sampai situ dulu, paham nggak? Yang saya gambar. Atau kebingungan sampai nggak bisa nanya? Yulia Puspita Anggraeni, paham nggak? Paham, Pak. Marsya, paham nggak? Lumayan, Bapak. Lumayan. Gitu ya. Jadi ini kurvanya kan banyak sekali, cuma saya gambar untuk satu nilai A tadi dan satu nilai B digambar. Terus A dan B-nya diganti-ganti lagi, digambar lagi. Sebenarnya kalau mau digambar seluruhnya ya jadi banyak kurva merah yang jalan ini. Nah, kurva merahnya banyak itu solusi-solusinya. Oh ya, kadang-kadang kalau pas sampai yang coklat, dia persis berimpit. Karena yang coklat juga solusi, gitu ya. Tapi kalau di luar yang coklat, pasti dia nggak memotong yang coklat. Kalau memotong yang coklat, pasti kurvanya harus yang coklat ini atau yang coklat ini. Yang vektor eigen. Oke. Lanjut ke soalnya. Nah, sisanya gampang. Diberikan syarat awal ini dan ini, kalau ada diberikan syarat awal, kita bisa menentukan C1, C2-nya. Coba kita lihat lagi ke solusinya. Diberikan, nah ini yang bawah, syarat awal ini dan ini. Saya bisa ngilangkan C-nya dari sini, mana solusi umum tadi? Ini solusi umum. Masukkan aja ini, X1-nya 2, X2-nya 3, sama dengan C1, T-nya 0. T-nya 0, masukkan. T-nya 0. Oke, ini saya hitung C1 kali 1 tambah C2 kali 1 sama dengan 2. Ini juga yang bawah saya hitung. Nah, diperolehlah C1, C2-nya ini. Ini adalah salah satu kurva merah tadi dengan C1-nya sekian, C2-nya sekian. Gambarnya mana? Ini saya gambar. Ini saya hentikan dulu supaya yang merah yang bergerak nggak jalan-jalan. Mana ya? Ini diberhentiin. Bukan ini ya. Dia sebenarnya menghitung tapi nggak digambar. Diberhentiin juga. Nah, yang tadi itu yang kurva C1-nya 5/3, C2-nya 1/3, saya tulis lagi persis kayak yang ini. Kalau ini tadi parameter AB-nya udah dapat, masukkan.
Ini sih keluar sendiri dia. Saya hanya nulis yang ini nih. A-nya juga nggak saya tulis. Yang saya tulis tuh hanya ini nih. Saya blok ya. Yang saya ketik tuh yang, nah hanya yang itu. Untuk E pangkat saya nulisnya EXP kurung min T gitu kayak ini. Oke, ini kalau kita lihat salah satu solusi kita gambar, klik. Nah ini gambarnya. Jadi awalnya di sini. Benar nggak? Coba kita cek. Awalnya di 2,3. X-nya 2, Y-nya 3 di sini awalnya. Dengan jalannya T, ini T-nya jalan, ya kurvanya menuju sini. Saya gambar T-nya dari 0 sampai 2. Itu berapa aja ini maunya. Kalau saya ganti hanya sampai 1 itu, kurvanya ya tentunya lebih pendek. Itu hanya sampai sini berhenti. Itu ya. Kalau T-nya sangat besar, mana? Masih tadi. Yang ini. Oke. Suka pindah kalau kita memasukkan mengedit, ini suka pindah jadi ke bawah ininya. Makanya tadi ada di atas kok, sekarang pindah ke bawah. T-nya 0 sampai 0,5 aja gitu ya, dengan di gambarnya. Tuh, kurvanya cuma bergerak dari sini sampai sini aja sedikit. Kalau T-nya besar cenderung berapa? Nah, T-nya besar, ambil aja T-nya 10 gitu ya, atau 1000. Udah nggak kelihatan soalnya ini saya zoom lagi juga tuh. Udah deket sekali ke pusat koordinat kalau T-nya 10 tuh. Meskipun sebab belum nyampe 00 harusnya. Di zoom. Ya. Oke. Nah. Oke, yang terakhir jadi mudah aja hanya mencari konstanta menggambar satu kurva. Oke, demikian. Ini sih nggak ada ya, ini tadi yang saya ketik ke GeoGebra, saya copy dulu di situ. Paham tidak? Bapak mau nanya. Ya. Itu buat batas T-nya bebas, Pak? Berapa aja? Oh, T-nya bebas, berapa aja. Tapi di ujian biasanya bila T sangat besar cenderung berapa. Jadi bayangkan T-nya tak hingga itu ya. Kalau ditanya jangka panjang. Kalau gambar sih T-nya berapa aja bebas ini. Ini artinya T dari 0 sampai 3. Kalau secara matematik dari minus juga bisa. Ini saya ganti minus juga bisa. Oke. Baik, soal nomor 7 ini mencakup semua bab ini. Ada null line, ada panah gerak ya, arah gerak, ada kesetimbangan, vektor dan nilai eigen, solusi umum, solusi khusus, dan gambarnya. Kalau di kemungkinan soal IST bentuknya seperti ini, tapi ditanya hanya beberapa biji. Kalau bikin gini semua, wah bisa setengah jam ya. Kan soalnya diperhitungkan IST ya 10-15 menit. Nanti mungkin beberapa bagian diberikan, menyimpulkan. Gitu. Oke. Mau dikasih nggak ini GeoGebra-nya? Nggak usah, atau bikin sendiri aja? Mau, Pak. Masih mau dikasih. Mau, Pak. Nah, saya kalau gitu harus menjelaskan cara nge-save-nya. Bentar ya, 12.5, 5 menit lagi lah. Nge-save-nya gini kalau di GeoGebra. Ini gitu save. Nah, save ya. Dia kita kasih nama di sini. Aduh, ntar. Saya bikin yang baru ya. Ini saya tutup dulu karena ini udah pernah di-save, jadi otomatis keluar. Saya bikin yang baru, ini saya keluar dulu. Kali. Ini saya udah save, jadi nggak usah save lagi. Nanti udah ada filenya. Gini, kalau di GeoGebra, karena nge-save-nya rada aneh gitu. Kemarin sampai dosen juga ada yang nanya, terus saya nyariin. Misalkan saya bikin, ya 2 dimensi
atau 3 dimensi sama aja. Gambar aja Y sama X kuadrat gitu ya. Nah, nge-save-nya agak aneh, lihat coba. Sini, save. Nah, dia nanya ini email segala. Kalian harus klik di sini. Continue without signing in now. Kemudian kasih nama di sini ya. Namanya apa aja, belakangnya harus GBB supaya bisa di-load lagi. Tes gitu. GBB itu. Kemudian save. Foldernya baru belakangan dikasih. Save. Baru dia minta foldernya ada di mana. Ya, kita pilih tinggal foldernya udah save. Gitu. Sebaliknya kalau nge-load, load lagi, open. Kalau open sih. Nah, ini ada pilihan nih, ada 2 gini. Pilih yang kalau ini itu yang di webnya si GeoGebra. Kita pilih yang bawah ini, kalau nggak salah. Nah, kita open lagi. Pilih foldernya, kemudian open. Gitu ya. Kayak ini nih, saya udah itu yang tadi. Yang ini saya don't save lah, yang ini. Nah, keluar lagi yang tadi saya. Oh, yang ngejalankan parameternya ini ya, tinggal klik gitu ya. Ini juga klik. Ini di show dulu, ini gambarnya show. Kalau gini nggak keluar dia. Kalau parameternya nggak usah di show, ngapain di show gitu tuh parameternya, kalau di show keluarnya gini. Lagi berubah-ubah dia nilainya. Berhentiin dulu biar dapat kombinasi yang lain. Ini nggak perlu dikeluarin, ini aja. Begitu ya. Jadi nge-save-nya kalau nanya email nggak usah. Kemudian kasih nama, baru dia menentukan suruh milih folder tempat nyimpennya. Kalau loading, pilih yang gambar disket di bawahnya. Oke, itu aja dari saya. Saya rasa udah habis kita. Jadi besok kita libur ya. Besok kita libur. Jangan lupa Senin pukul 15 ya. KBF 4-nya. Senin pukul 15. Nanti pastinya akan saya umumkan lagi, mungkin hari Minggu udah kepastian benernya. Serta aturan-aturannya. Oke, saya hentikan dulu rekamannya.